kegiatan KTT ASEAN ke-27. Didampingi Ibu Negara, Iriana Jokowi, Presiden tiba di Kuala Lumpur sekitar pukul 9 waktu setempat dengan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang disambut oleh Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Praitno. Presiden Jokowi bersama rombongan langsung menuju hotel tempat menginap selama akhir pekan ini di Kuala Lumpur. Menteri Kabinet Kerja yang turut dalam rombongan yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara Menteri Luar Negeri Mendak dan Menko Polhukam telah lebih dahulu tiba di Kuala Lumpur. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, selain puncak KTT ASEAN, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Selandia Baru, Jepang, Vietnam, dan Sekjen PBB. Total ada 21 agenda pertemuan yang akan dijalani Jokowi. Pertemuan KTT nanti akan terdapat 3 dokumen yang akan ditandatangani oleh para leaders. Pertama adalah Konvensi ASEAN mengenai masalah perdagangan manusia atau ASEAN Convention Against Trafficking in Person, terutama untuk perempuan dan anak-anak. Yang kedua adalah Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community. Yang ketiga adalah deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2025 atau Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025. Kita beralih ke informasi. Ketidaksinkronan antara pernyataan Menko Polhukam Luhut Panjaitan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atas sikap Menteri ESDM Sudirman Said tentang pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilaporkan Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Benih tentang gaduh istana belum surut benar hingga saat ini. Satu lagi ujian pemerintahan Joko Widodo dalam menjaga soliditas kabinet kerja belum mereda. Benih kegaduhan istana tentang pentingnya pemerintah satu suara belum juga diatasi. Hari ini Menko Polhukam Luhut Panjaitan menggelar konferensi pers khusus untuk mengklarifikasi penyebutan namanya dalam rekaman pembicaraan yang diduga melibatkan Ketua DPR Setia Novanto, seorang pengusaha migas diduga Riza Khalid, dan petinggi PT Freeport Indonesia. Dalam rekaman yang diterima Metro TV, orang yang diduga Setia Novanto berulang kali menyebut nama Luhut. Diduga kuat Luhut Panjaitan yang dimaksud dalam rekaman tersebut. Luhut mengaku tidak ada urusan apapun dalam soal rekaman yang beredar, yang diduga kuat sama dengan rekaman yang diserahkan Kementerian ESDM kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun Luhut justru mempertanyakan tindakan Menteri Sudirman Said ke MKD. Menurut kami sebenarnya hal itu ya aneh saja. Jadi kalau kenapa dilaporkan oleh Menteri Sudirman, sah saja Menteri Sudirman. Kenapa dia laporkan itu ke MKD? Kita fokus pada penanganan ekonomi dan kita tidak pernah punya intention, saya ulangi ya, intention atau keinginan untuk melakukan negosiasi mengenai perpanjangan kontrak itu sebelum 2019. Pernyataan Luhut ini malah bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang justru mendukung langkah Sudirman Said. Enggak, saya hanya baca. Saya hanya baca. Ya. Apanya? Sekali lagi kita harus menghormati proses di MKD. Di sisi lain, dalam soal pentingnya persyaratan yang harus dipenuhi Freeport sebelum ditandatangani perpanjangan kontrak pada tahun 2019, baik Jokowi dan Luhut Panjaitan satu suara. Mereka meminta pembangunan smelter, pentingnya menggunakan komponen lokal dan divestasi saham, serta memperhatikan kemakmuran rakyat Papua sebagai syarat yang harus diselesaikan lebih dulu oleh PT Freeport Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Mahkamah Kehormatan Dewan menjamin sidang kode etik atas laporan Menteri ESDM Sudirman Said akan berlangsung secara terbuka sehingga publik bisa melihat bagaimana kerja MKD yang berlangsung secara objektif. Karena laporan Sudirman Said yang mempertanyakan perilaku Ketua DPR Setia Novanto bukan kategori tindakan asusila. Ditemui di gedung DPR, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan MKD Junimat Girsang melaporkan atas perkembangan kinerja MKD atas laporan dari Menteri ESDM Sudirman Said. Sejauh ini MKD telah mencocokkan antara transkrip yang diserahkan Sudirman Said dengan rekaman pembicaraan yang diduga melibatkan Ketua DPR Setia Novanto, pengusaha, dan petinggi PT Freeport Indonesia. Untuk mencocokkan suara siapa saja yang ada di dalam rekaman pembicaraan, menurut Junimart, pihaknya meminta bantuan Mabes Polri
yang lebih berkompeten untuk menelisik akurasi suara. Junimart juga mengaku tekanan publik atas hasil kerja MKD untuk menyelidiki kasus yang diduga melibatkan Ketua DPR Setia Novanto sangat besar. Untuk itu MKD akan bekerja secara profesional dan objektif. Dalam rangka itulah perlu adanya sidang MKD yang terbuka. Yang akan diundang pertama adalah pihak pelapor, dalam hal ini adalah Menteri ESDM Sudirman Said. Untuk langsung memanggil para pihak yang tentu kita akan memanggil ya pengadu dulu, yaitu Menteri SDM, untuk meminta keterangan secara langsung dari beliau, dan kita berharap ya sidang ini nanti bisa terbuka untuk umum. Ya, jadi teman-teman juga ya bisa melihat langsung, rakyat Indonesia juga bisa melihat langsung, mengawasi langsung bagaimana jalannya persidangan nanti. Kalau sidang terbuka itu kepanjang itu disetujui dalam rapat quorum anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya, saya mengatakan sepanjang itu, ini saya mengatakan tidak menjadi dugaan perkara asusila, dibuka saja. Karena rakyat juga pernah tahu apa yang kita kerjakan. Komisi Informasi Pusat mendorong pemirsa dugaan maklar proyek dan pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR Setia Novanto untuk memuluskan negosiasi kontrak Freeport dinilai melanggar etika keanggotaan Dewan. Selain itu, kejadian ini semakin menurunkan marwah dan martabat DPR di mata rakyat. Pertanyaannya kemudian, seberapa besar etika yang diduga dilanggar oleh Setia Novanto dan apa sanksi yang paling tepat baginya? Kita akan berbincang dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah mantan Ketua DPR Marzuki Ali yang bergabung dari luar studio di Jakarta Timur. Pak Marzuki Ali, selamat malam Pak. Selamat malam, apa kabar? Baik Pak, terima kasih. Yang kedua adalah pakar hukum tata negara Refli Harun. Bang Refli, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam juga Pak Marzuki. Yang ketiga adalah tokoh masyarakat dan pegiat anti korupsi, ada Pak Beni Susatyo. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Saya ingin ke Pak Marzuki terlebih dahulu. Pak Marzuki, sebagai mantan Ketua DPR, Anda bagaimana melihat seorang Ketua DPR sekarang diduga bertemu dengan pengusaha, kemudian diduga meminta saham 2 proyek besar dan juga mencatut nama Presiden? Pertama saya ingin sampaikan bahwa sebagai ketua lembaga negara memang tidak mudah. Perlu waktu untuk penyesuaian. Saya dulu juga perlu waktu sekitar 3-6 bulan untuk memahami fungsi kita sebagai ketua lembaga negara. Pak Marzuki, tapi dan ini itu tidak mudah memang. Pak Setia sudah menjadi ketua DPR 1 tahun, kemudian sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 1999. Masa belum terbiasa juga, Pak? Ya, bebas antara anggota Dewan dengan ketua DPR tentu sangat berbeda. Karena ketua DPR itu membawa nama lembaga negara, lembaga tinggi negara. Dan harusnya memahami tugas fungsi pokok daripada lembaga negara tersebut. Kita tahu bahwa DPR itu memiliki fungsi pertama ya sebagai pembuat undang-undang, lalu budgeting, yang ketiga pengawasan. Dalam konteks ini tidak tepat ya kita ikut bercawe-cawe kalau menurut saya dalam rangka melaksanakan pekerjaan eksekutif. Ini artinya Pak Setia... Harusnya kita menjadi pengawas. Baik, ini artinya Setia Novanto diduga melebihi kewenangan dari anggota Dewan, ya seperti legislasi, kemudian budgeting, dan juga pengawasan, begitu menurut Anda ya Pak Marzuki? Ya, kalau dilihat konteksnya fungsi DPR, seharusnya pertemuan itu tidak perlu terjadi. Tetapi saya tidak tahu konteks pertemuan itu apakah sebagai pribadi ya di luar tugas tanggung jawab sebagai ketua DPR. Saya tidak tahu kapan pertemuan itu terjadi karena informasinya belum terlalu jelas. Kalau itu terjadi setelah yang bersangkutan sebagai ketua DPR, tentu saya berpandangan berpikir bahwa pertemuan itu sangat tidak tepat. Seberapa besar etika yang dilanggar, Pak? Kalau bicara etika tentu ada ketentuan yang mengatur ya tentang itu. Saya kira majelis kehormatan Dewan itu lebih tepat untuk menentukan sejauh mana etika yang dilanggar yang bersangkutan sebagai ketua DPR melakukan tugas-tugas eksekutif. Baik, Pak Marzuki, saya ingin beralih ke Bang Refli sekarang. Bang Refli, ini ketua DPR diduga menemui pengusaha, kemudian meminta saham dari 2 proyek besar, begitu Freeport dan juga PLTA di sana.
belum lagi mencatut nama presiden. Seberapa besar etika yang dilanggar menurut Anda? Ya, kalau kasus ini saya katakan ada 3 dimensi ya. Ada dimensi politiknya, ada dimensi etisnya, dan ada dimensi hukumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya dari sisi dimensi hukum, itu ada 2. Kemungkinan pencemaran nama baik juga, ya. Yang kemudian tindak pidana korupsi pemerasan. Pencemaran nama baik presiden? Iya dong, siapapun yang disebut ya. Tetapi kalau pencemaran nama baik kan delik aduan. Kalau tindak pidana dugaan misalnya melakukan tindak pidana korupsi misalnya pemerasan atau menggunakan kekuasaan untuk mengeruk keuntungan misalnya, maka sesungguhnya kalau itu misalnya mengarah ke sana, maka etika itu lewat. Artinya kalau misalnya dugaan pelanggaran pidana itu benar, maka pasti dia melanggar etika. Dan itu pasti pelanggaran etika yang berat. Tetapi setiap pelanggaran etika belum tentu memang pelanggaran pidana. Tetapi bagi saya pribadi memang yang harus diproses itu memang pelanggaran etikanya terlebih dulu. Baru nanti pidana. Karena itu jauh lebih cepat, lebih berkepastian, dan kemudian bisa langsung menentukan status yang bersangkutan sekaligus bisa merehabilitasi kelembagaan DPR. Oke, ini ada pasal 3 dari Kode Etik Anggota DPR. Pasal 3 ayat 5 yang menyatakan anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah ini artinya secara telak melanggar pasal 3 ayat 5? Kalau saya mengatakan tidak hanya itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pelanggaran etika itu memang ada 2 dimensinya. Yang tertulis ya, dan yang tertulis itu kita bisa lihat biasanya kan yang namanya kode etik itu diatur sangat abstrak biasanya. Menjaga martabat, ya kan, melaksanakan kewajiban dan lain sebagainya, itu sangat abstrak dan bisa masuk. Tetapi biasanya adalah perbuatan-perbuatan konkretnya itu dinilai apakah memang pantas, tidak pantas, apakah punya dimensi pidananya, apakah punya dimensi pelanggaran hukumnya dan lain sebagainya. Nah, perbuatan ini pertama ya, perbuatan menemui saja dengan mengatasnamakan institusi DPR sebagai ketua DPR itu juga menurut saya sudah tidak benar. Pertama, dalam kapasitas apa seorang pimpinan DPR bertemu dengan dalam hal ini pengusaha atau perusahaan ya. Kalau mengatasnamakan kepentingan negara bukan tugasnya. Mengatasnamakan DPR bukan tugasnya juga, karena pimpinan DPR itu the House Speaker, dia bicara mengenai keputusan DPR yang sudah diparipurnakan. Memang ada memang pendapat-pendapat subjektif di media dan lain sebagainya, tapi bukan urusan itu. Itu. Jadi bertemunya sendiri sudah pelanggaran etik selain seperti pasal 3 ayat 1 tapi mungkin pertemunya sendiri itu mungkin pelanggaran etika yang mungkin tidak terlalu berat. Tapi ketika kemudian melihat materi pembicaraannya, yaitu kalau memang betul materinya itu, kan kita kan juga harus azas praduga tak bersalah. Kita rekaman itu apakah kemudian akan diakui atau tidak ya dengan uji dan lain sebagainya. Kalau memang betul ya, dan dalam konteks apa dia bicara, misalnya dalam konteks yang memang betul-betul meminta jatah saham misalnya, maka ya itu pelanggaran etika yang luar biasa, bahkan etika yang luar biasa, bahkan mengarah pada tindak pidana. Baik, saya akan nanti melanjutkan ke pertanyaan ke Romo Beni terkait dengan ini, walaupun kita masih harus menunggu hasil dari MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, namun kita nanti akan tanyakan terkait dengan sikap Romo Beni terkait dengan sepak terjang yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR ini. Namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Prime Time News.